Ya, jadi di soal ini ada beberapa tahap pencampuran ya. Pertama dicampurkan dulu KOH dengan CH3COOH. Itu dulu yang kita kerjakan. Campuran yang pertama ya. Campuran yang pertama direaksikan antara KOH. KOH itu dia memiliki volume 200 ml dan konsentrasinya 0,016 molar. Kemudian direaksikan dengan CH3COOH. Ini dia volumenya juga 200 ml, kemudian konsentrasinya 0,016 molar. Nanti hasil reaksinya ini akan menjadi CH3COOK ditambah dengan H2O. Nah, baru kita buat nanti di sini mula-mula bereaksi sisa. Nah, jadi nanti untuk mula-mula bereaksi sisanya yang kita masukkan itu nilai milimol. Jadi pertama caranya kita kalikan dulu ini molaritas kali dengan volume supaya dapat nilai milimolnya. Sehingga nanti itu 0,016 kalau dikali dengan 200 hasilnya adalah 3,2 milimol. Oke, kemudian dengan cara yang sama ini juga kita kalikan molaritas kali volume, maka nanti hasilnya juga 3,2 milimol. Oke. CH3COOK itu mula-mulanya 0. Kalau air tidak gitu penting kita hitung, jadi cukup sampai CH3COOK-nya aja. Dan nanti mereka ini si KOH dan CH3COOH sama-sama habis bereaksi, berarti di sini 0, di sini 0. Artinya 3,2 dikurang berapa biar jadi 0? Berarti dikurang dengan 3,2 juga. Otomatis di sini juga 3,2, di sini juga 3,2. Tapi untuk sebelah kanan ini nanti dijumlah. Ya, kenapa mereka sama-sama 3,2? Itu karena koefisiennya sama di sini, sama-sama 1, 1, 1. Ya, sehingga nanti pada akhir reaksi itu terbentuklah 3,2 milimol CH3COOK doang. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan garam yang terbentuk di sini. Jadi garam yang terbentuk itu maksudnya adalah si CH3COOK. Kemudian CH3COOK itu ditetesi dengan larutan SrCl2. Nah, maka muncul pertanyaan, kenapa ketika diteteskan si CH3COOK dengan SrCl2, soal mengatakan ya akan terbentuk SrOH2 kali, ya, SrOH2 kali. Oke. Dari mana tiba-tiba datang ada OH-nya, kan begitu, ya. OH ini merupakan ion pembawa sifat basa. Nah, artinya ada sesuatu di antara mereka berdua ini yang bersifat basa. Siapa itu? Yaitu si CH3COOK ini. Jadi CH3COOK ini adalah garam, tapi garamnya itu bersifat basa. Nah, bagaimana cara menghitung? Kalau basa apa yang dihitung? Konsentrasi OH negatifnya. Maka nanti konsentrasi OH negatif dari garam itu cara menghitungnya adalah akar KW per Ka. Kenapa Ka? Karena yang ada di sini adalah asam lemah. Oke, baru dikali dengan milimol garam yang terbentuk dibagi dengan volume total, baru jangan lupa dikali dengan valensi garam. Valensi garam itu nanti ikuti valensi dari si basa kuat. Nih, basa kuatnya nanti bervalensi 1, lihat dari OH-nya. Nah, jadi nanti konsentrasi OH negatifnya berapa nih? Nah, kalau kita hitung berarti nanti akar dari KW itu sudah ada di soal dikasih tahu 10 pangkat minus berapa nih KW? 10 pangkat minus 7 dibikin di sini ya. Nah, harusnya sih 10 pangkat minus 14, tapi nggak apa-apa deh. Karena soal dibilang 10 pangkat minus 7 katanya kita gunakan 10 pangkat minus 7. Baru dibagi dengan Ka-nya 2 kali 10 pangkat minus 5. Ya, 2 kali 10 pangkat minus 5 dikali milimol garam yang terbentuk tadi 3,2 milimol, baru dibagi volume total. Volume totalnya adalah 200 tambah 200 berarti menjadi 400. Dibagi 400. Valensi garamnya ikuti valensi basa kuat 1. Jadi ini kalau kita lanjut lagi perhitungannya, maka nanti dia menjadi berapa nih? Akar dari 10 pangkat minus 7 dengan 10 pangkat minus 5 berarti jadi 10 pangkat minus 2. Kemudian dikali dengan 3,2 dibagi dengan 3,2 kali 400, 800 atau 8 kali 10 pangkat 2. Nah, secara sederhana itu bisa kita bikin jadi berapa itu coba? Nih,
3,2 itu boleh ya Abang bikin jadi 32 kali 10 pangkat min 1 baru dikali dengan 10 pangkat min 2 tadi dibagi dengan 8 kali 10 pangkat 2. 32 sama 8 itu nanti dapatnya adalah 4. 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3 bagi 10 pangkat 2 jadi 10 pangkat minus 5 ya. Itulah konsentrasi OH negatifnya. Oke. Jadi ini disumbangkan dari mana? Dari garam. Ini dapat dari garam. Nah, kemudian garam CH3COH ditetesi dengan SrCl2 sampai SrOH2 kali tepat akan mengendap. Jadi ketika nanti si SrOH2 kali ini tepat akan mengendap ya, ketika dia tepat akan mengendap, oke, itu artinya nilai QSP-nya sama dengan nilai KSP. Nah, QSP-nya itu adalah hasil kali konsentrasi ionnya yang caranya mirip kayak kita mengkalikan mencari KSP, yaitu konsentrasi SR2 positif dikali konsentrasi OH negatif itu pangkat 2. Ya. Jadi kan SR itu indeksnya 1, maka pangkat 1 dia sini. OH itu indeksnya 2, maka di sini pangkat 2. KSP-nya berapa? KSP-nya di soal sudah diketahui 4 kali 10 pangkat min 12. Ya. Ini dia 4 kali 10 pangkat minus 12. Nah, konsentrasi SR2 positifnya yang ditanya. Ya, sementara konsentrasi OH negatifnya itu datang dari sini. Dikuadratkan pula, berarti nanti akarnya hilang. Jadi cukup dia 4 kali 10 pangkat minus 5. Ini sudah OH negatif kuadrat. Sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 12. Berarti kita dapat konsentrasi SR2 positifnya adalah 4 kali 10 pangkat minus 12 dibagi dengan 4 kali 10 pangkat minus 5. 4-nya habis. Minus 12 dengan minus 5 jadilah 10 pangkat minus 7 molar.